Bismillahirrahmanirrahim. Materi kuliah kita kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang persistent organic pollution atau POP. Masih ingat nggak POP kemarin kan ada 12 macam ya, ada ada 12 macam senyawa atau golongan senyawa yang digolongkan sebagai dirty dozen, persistent organic pollutant. Dikatakan persisten itu maksudnya dia dapat bertahan lama di lingkungan. Kenapa dia bertahan lama di lingkungan? Karena dia sulit untuk biodegradasi, dia sulit untuk dapat terdegradasi secara alamiah di lingkungan. Karena beberapa hal, antara lain kalau misalnya ada yang masih ingat, kemarin strukturnya itu siklik, sehingga sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme, karena sebagian besar mikroorganisme ini biasanya dia memotong senyawa organik untuk mendegradasinya itu pada ikatan beta kalau saya tidak salah. Sementara kalau strukturnya siklik kayak gitu kan, intinya gini deh, semakin rumit strukturnya maka dia akan semakin sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian juga rata-rata rata-rata senyawa-senyawa yang tergolong sebagai POP ini tadi rata-rata memiliki kelarutan yang sangat rendah di dalam air sehingga dia sulit untuk terdistribusi, dia sulit untuk terbawa oleh arus air, sehingga kalau misalnya dia tertumpuk di suatu tempat dia akan cenderung terakumulasi. Dia juga karena sifatnya yang sulit untuk larut di dalam air itu tadi, dia dapat terbiomagnifikasi di dalam tubuh manusia. Dia dapat mengalami bioakumulasi di dalam tubuh organisme karena tidak dapat diekskresikan keluar melalui sistem metabolisme makhluk hidup. Kemudian juga selain dia terbioakumulasi di dalam tubuh makhluk hidup, dia juga akan mengalami biomagnifikasi di mana dia berpindah dari satu organisme ke organisme lain, diakumulasi di dalam tubuh satu makhluk hidup, berpindah ke hingga terakumulasi lagi di dalam makhluk hidup lain melalui rantai makanan. Kemudian juga alasan ketiga kenapa senyawa-senyawa POP itu sulit untuk terdegradasi itu adalah karena, ingat nggak, kemarin rata-rata mereka mengikat apa? Mereka mengikat klor, sehingga sementara ikatan antara C dengan Cl itu merupakan salah satu ikatan yang sangat stabil. Ikatan antara atom C dengan atom Cl itu rata-rata merupakan ikatan yang sangat stabil. Energi ikatannya sangat tinggi, diperlukan energi yang sangat besar untuk dapat memutuskan ikatan tersebut, sehingga ya itu tadi, dia sulit untuk terdegradasi di lingkungan. Kemudian ini juga kenapa kalau misalnya ada yang masih ingat kasus beberapa belasan tahun yang lalu, penipisan lapisan ozon, salah satunya adalah karena akumulasi CFC di udara, klorofluorokarbon, ikatan antara C dengan F sebagai ikatan antara atom C dengan halogen itu biasanya memang tinggi energi ikatannya sehingga dia sulit diuraikan. Makanya CFC itu dia sangat stabil, dia melayang-layang sana di atmosfer. Begitu saja menunggu kapan berakhir hidupnya, which is sangat lama sekali. Oh iya, ini sebetulnya sebentar, belum masuk ya materinya kalian. Pencemaran udara kayaknya nanti ya sama Pak Rahmat Yunus. Well, anyway, kalau misalnya minggu lalu kita sudah kita sudah melihat tentang ke-12 senyawa-senyawa yang tergolong POP atau the dirty dozen itu tadi. Kalau misalnya masih ingat, dirty dozennya kan dibagi 3 nih ya. Ada golongan pestisida, kemudian juga ada golongan bahan kimia yang digunakan dalam industri, kemudian juga ada golongan by-product. Nah, golongan pertama yang banyak anggotanya itu adalah pestisida. Sekarang untuk minggu ini,
kita masuk ke pestisida. Kita akan membahas lebih jauh tentang salah satu golongan dari yang POP kemarin, yaitu pestisida. Oke, jadi ada beberapa hal yang ingin saya bahas yang akan kita pelajari dalam pertemuan kita minggu ini. Yang pertama, pengantar tentang pestisida, jadi mulai dari definisinya, tipe-tipenya, kemudian sejak kapan sih orang mulai menggunakan pestisida, kemudian juga toksisitas dari pestisida. Nah, kemudian juga kalau toksisitas pestisida tidak akan terlalu kita bahas terlalu jauh karena itu ranahnya toksikologi lingkungan. Kita mungkin akan lebih fokusnya nanti di ini ya, pestisida dalam lingkungan, fake-nya itu seperti apa? Kalau misalnya ada yang fake itu apa sih, Bu? Terus nyari di kamus, nasib hidup fake itu takdir. Tapi gini deh, takdir, makanya itu susah kalau mau menerjemahkan bahasa kimia itu. Fate of pollutant itu kalau misalnya secara harfiah memang takdir dari polutan, tapi sebetulnya yang dimaksud fate di sini adalah jalan hidup si pestisida, jalan hidup si polutan itu mulai dari dia diemisikan hingga akhirnya dia bisa sampai di suatu titik itu melalui jalur apa saja. Nah, itu yang namanya fate. Oke? Kemudian selain fate of pesticide, ada juga yang namanya partitioning of pesticida. Partitioning ini bagaimana si pestisida ini dia terdistribusi. Jadi gini nih, misalnya kalau misalnya ada tumpahan pestisida atau lebih jauh lagi, tumpahan polutan-polutan organik begitu, dia lebih banyak tersebarnya, apakah dia lebih banyak menguap, apakah dia lebih banyak terikat di dalam partikel tanah, atau dia lebih banyak lalu terikut di dalam air tanah atau bagaimana. Partitioning itu menunjukkan bagaimana dia terdistribusi. Nanti kalau sudah semester 5 atau 6, kalau saya tidak salah, itu akan belajar kimia pemisahan. Jadi kalau di kimia pemisahan nanti kalian akan lihat ada yang namanya konstanta pemisahan atau konstanta partisi. Nah, jadi tolong ini sekarang mungkin masih agak-agak mengantuk gimana, mungkin baru saja bangun atau habis kuliah yang tadi ini masih melayang-layang pikirannya, tolong pas bagian yang partitioning ini betul-betul fokus gak ya? Karena ini yang agak sedikit bukan susah sih, kalau dibilang susah juga banyak aja yang lulus. Perlu konsentrasi lebih untuk bisa memahaminya. Tapi gampang kok. Oke. Sekarang definisi pestisida ini masih gampang. Kalau misalnya kita bicara pestisida, contoh pestisida itu kalau misalnya ada yang tadi malam sebelum tidur itu kamarnya disemprot dulu pakai baygon atau pakai fuma atau apa gitu. Nah, itu obat nyamuk itu tergolong pestisida. Pestisida ini merujuk kepada pestisida ini merujuk pada golongan senyawa yang secara sengaja secara sengaja digunakan di lingkungan dengan tujuannya adalah untuk menekan jumlah hama. Menekan jumlah hama, entah itu sebentar. Oke. Sorry banget. Jadi pestisida itu pada intinya adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh hama atau mengurangi, menghambat pertumbuhan hama tersebut. Kenapa kita menggunakan pestisida? Karena kita ingin melindungi produk-produk pertanian
tentu saja ya untuk melindungi tanaman pertanian ataupun produk-produk industri. Misalnya, apa hubungannya industri dengan pestisida? Memangnya apakah ada hasil industri yang dirubung semut atau apa? Nanti kita lihat. Oke. Jadi gini, kalau misalnya produk industri ini seperti misalnya produk kayu deh. Produk kayu itu kan salah satu resikonya adalah dia bisa dirusak oleh entah itu rayap atau jamur. Nah, itulah kenapa kita perlu pestisida, entah untuk rayapnya itu atau untuk jamurnya itu. Makanya ada fungisida. Nah, jadi sorry. Ini saya tadi habis ngajar limbah industri, jadi mohon maaf. Suaranya kayak Reza Artamevia. Ada beberapa golongan pestisida. Yang pertama adalah insektisida. Insektisida tentu saja untuk membunuh serangga. Insektisida ini ada beberapa golongan, ada senyawa organoklorin, ada organofosfat dan karbamat. Organoklorin ini sebetulnya sudah dilarang penggunaannya. Kira-kira kenapa? Organoklorin. Kalau misalnya dihubungkan sama minggu lalu, ingat nggak? Kenapa? Karena rata-rata senyawa organoklorin itu adalah senyawa yang paling bandel. Dia paling sulit untuk didegradasi. Kemudian juga ada selain insektisida yang untuk membunuh serangga, ada fungisida, kemudian untuk membunuh jamur, kemudian juga ada herbisida. Herbisida ini karena tidak semua organisme pengganggu itu tidak hanya hewan saja, tapi juga ada beberapa ada beberapa organisme pengganggu yang tumbuhan, jadi gulma segala macam. Kemudian juga ada rodentisiga. Rodentisiga ini untuk membasmi hewan-hewan pengerat. Kemudian juga ada fumigan. Nah, kalau fumigan, insektisida, fungisida, herbisida, rodentisiga, ini rata-rata kan kalau misalnya kita apply, kalau misalnya kita gunakan yang gini deh, kalau misalnya kita menggunakan insektisida untuk membunuh hama tanaman, yang ingin kita bunuh itu hamanya atau tanamannya? Hamanya kan, tanamannya ya jangan sampai mati lah ya, sumber penghasilan kita kan, sumber penghasilan petani. Atau misalnya, kalau misalnya kita ada lagi di ruangan gitu, kemudian ada ngengong-ngengong gitu nyamuk lewat, kita semprotkan insektisida, yang ingin kita bunuh nyamuknya atau kitanya. Nyamuknya deh ya, jangan mungkin gara-gara patah hati lalu segitu desperate-nya lalu orang yang membuat kita patah hati itu lalu ingin kita bunuh juga dengan insektisida, jangan. Fun fact, kata ibu saya waktu umur 2 tahun pernah minum baygon, saya nggak tahu kenapa. Tapi kata ibu saya pernah, dan saya malah ketawa-ketawa, entahlah kebodohan saya waktu umur saya 2 tahun. Kemudian kalau fumigan ini pada saat diaplikasikan di suatu tempat atau di suatu lokasi, maka semua organisme yang ada di lokasi tersebut itu dia akan mati. Nah, beda sama insektisida, fungisida, herbisida, sama rodentisida ini tadi, kalau misalnya diaplikasikan ke lingkungan, kita spesifik nih, yang ingin kita bunuh ininya saja, yang ingin kita matikan hamanya saja, tikusnya saja, rayapnya saja, cuma jadi kita spesifik gitu loh. Tapi kalau fumigan, ini kalau diaplikasikan di suatu lokasi, semua yang ada di lokasi tersebut kalau terkena fumigan ini dia mati gitu loh. Nah, kemudian, jadi pestisida sendiri itu sebetulnya kalau dilihat dari sejarah peradabannya, excuse me, itu sebetulnya sudah digunakan sudah lama
kuat sekali semenjak di Mesopotamia. Nah, sekarang pestisida yang kalau misalnya pestisida yang ini tentu saja karena zaman dulu itu kan belum ada yang namanya industri kimia ya. Tapi para ahli sejarah ini sudah menemukan catatan-catatan bahwa memang petani di zaman itu sudah menggunakan bahan-bahan alamiah tertentu untuk membantu mereka membunuh kuman dalam usaha agrikultur mereka. Tapi kalau misalnya memang pestisida yang bukan berasal dari yang bukan berasal dari sumber-sumber alamiah, ini dulu adalah merupakan byproduct atau hasil sampingan dari industri batu bara. Dan biasanya produk sisa industri itu biasanya merupakan bahan-bahan beracun. Lalu orang mikir, ya udahlah daripada bersifat racun ke manusia, bagaimana kalau kita gunakan ke hama saja, ya kan? Jadi sebetulnya mereka bukan mensingkasi sendiri, tapi mereka melihat bahwa oh ini ternyata bisa bersifat toksik nih bagi organisme. Bagaimana kalau sekalian aja kita pakai gitu loh. Nah, jadi contohnya adalah arsenik atau cyanida. Kalau yang suka baca Agatha Christie ini mungkin sudah sering sekali melihat salah satu modus pembunuhannya itu biasanya pakai cyanida. Sekali kita pagi-pagi gini omongannya tentang racun-meracun gini ya, so morbid. Anyway, kemudian lama-kelamaan karena industri pertanian itu semakin maju, mekanisasinya jadi semakin tinggi, ada gelombang kedua penggunaan ada gelombang kedua dari pestisida, yaitu di mana kita memang sudah sengaja memproduksi pestisida dari senyawa-senyawa organik sintesis. Dan DDT inilah yang pertama kali diinikan. DDT adalah senyawa pestisida yang pertama kali dikembangkan. Sebetulnya baru sekitar 80 tahun yang lalu ya, 1939. Oleh seorang ahli kimia dari Swiss yang namanya Paul Mueller, bukan Thomas Mueller ya. Saya yakin tidak ada hubungannya antara strikernya Myung Cheng sama yang Swiss chemist ini. Nah, dan pada saat pertama kali diperkenalkan penggunaannya, wah yang namanya DDT ini benar-benar ini deh, apa sih namanya? Tiba-tiba langsung yang goes viral, tiba-tiba viral gitu loh. Dek semua orang, oh ya ini adalah penemuan yang sangat spektakuler, gini. Kenapa? Karena ini sangat membantu meningkatkan produksi pertanian di Amerika Serikat waktu itu. Nah, jadi mereka benar-benar yang merasa, oh ini memang sangat kami perlukan gitu loh. Jadi ada ini film dokumenternya tentang bagaimana orang zaman dulu itu betul-betul menyambut gembira penggunaan DDT ini. Nah, tapi sekitar 2 dekade kemudian, seorang biologis, ekologis kalau saya tidak salah, Rachel Carson. Nah, ini saya pernah nonton film dokumenter tentang dia ini waktu saya sekolah dulu. Rachel Carson ini adalah orang pertama yang mengungkapkan kekhawatiran dia terhadap penggunaan DDT di dalam bukunya yang berjudul Silent Spring. Silent Spring ini adalah kalau misalnya diterjemahkan musim semi yang sepi, musim semi yang senyap. Kok kayak judul lagu indie gitu ya, sepotong musim semi yang sunyi. Habis ini saya bikin lagu indie aja, saya sudah jago bikin judul-judulnya. Pada tahun 1962, Rachel Carson ini menulis buku berjudul Silent Spring. Kenapa dia berjudul Silent Spring? Karena dia memperhatikan nih bahwa semenjak melonjaknya penggunaan DDT, dia itu jadi kalau pagi itu dia sudah semakin jarang mendengar suara nyanyian burung. Nah, biasanya kan kalau pagi-pagi kalau
sudah di kota mungkin agak susah lah ya pagi-pagi dengar burung berkicau gitu. Cuma mungkin yang masih punya kampung halaman, kalau misalnya pulang kampung gitu kan senang ya pagi-pagi dengarnya suara ini gitu, suara nyanyian kicauan burung gitu. Si Rachel Carson ini kok tidak terdengar lagi, dan dia lalu menghubungkan bahwa memang ternyata penggunaan DDT ini mempengaruhi kemampuan si burung ini tadi untuk bereproduksi. Jadi mulai dari telur yang dihasilkan itu kulitnya menjadi jauh lebih tipis sehingga dia pecah duluan sebelum sempat menetas. Nah, lalu lama-kelamaan apa yang diungkapkan oleh Rachel Carson ini lalu tindak lanjuti dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa memang pada berbagai macam organisme itu lalu ditemukan sisa-sisa residual DDT ini tadi, yang lalu selanjutnya diteliti lagi, ternyata memang menyebabkan berbagai gangguan kesehatan bagi organisme tersebut. Nah, kemudian di sini lalu penelitian dari dekade-dekade selanjutnya itulah menunjukkan bahwa yang namanya pestisida, berbagai macam pestisida, tidak hanya DDT ya. Kemarin kita udah lihat ada berbagai macam senyawa organoklorin lainnya yang banyak digunakan sebagai pestisida, ada andrin, dieldrin, dan berbagai macam, ada 6 atau 8 kalau saya tidak salah. Pestisida itu ternyata memiliki dampak buruk terhadap organisme, termasuk juga manusia. Efek dari pestisida terhadap manusia itu bisa dibedakan menjadi ada yang akut, ada yang kronik. Kalau akut ini adalah dampak terhadap kesehatan yang muncul akibat paparan jangka pendek. Nah, misalnya habis nyemprot obat nyamuk itu tiba-tiba langsung yang gatel-gatel gitu kulitnya, atau yang langsung batuk-batuk, atau mungkin ada yang tiba-tiba asmanya kambuh atau iritasi pada mata, padahal baru sekali semprot gitu. Nah, itu adalah dampak akutnya. Oke? Nah, kemudian apa sih namanya? Selain dampak akut tersebut, itu ada juga yang namanya dampak kronik. Kalau dampak akut ini adalah akibat paparan jangka pendek, kalau dampak kronik ini adalah dampak yang terjadi akibat paparan dalam jangka panjang atau prolonged exposure. Oke, jadi ada dua dampak, bisa dampak akut, bisa dampak kronik. Kalau akut itu dampak jangka pendek, kronik itu dampak jangka panjang. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang pernah baca jurnal hasil penelitian yang membahas tentang efek toksik dari suatu bahan atau suatu senyawaan yang terhadap organisme, itu mungkin sudah pernah mendengar istilah LC50 atau juga LD50. Oke, LC50, lethal concentration 50, ini adalah konsentrasi senyawa di udara atau di dalam air yang akan membunuh 50% dari hewan yang kita jadikan tester. Oke. Jadi LC50 itu pada dosis berapa senyawa kimia tersebut dapat
membunuh sampai dengan 50% dari test animals-nya, dari hewan yang dijadikan testernya, organisme yang dijadikan testernya. Ini jadi mungkin para pecinta binatang dengarnya aja langsung stres ya. Ya ampun, sedih banget nggak sih? Makanya itu saya ingat tuh animal testing dong ya untuk ini, untuk produk-produk kecantikan. Kalau untuk obat ya memang mau tidak mau sih ya. Cuma kalau untuk produk kecantikan, animal testing ini sebetulnya apa sih namanya? Etiknya itu masih jadi perdebatan. Nah, kemudian lethal dose adalah dosis tunggal dari suatu senyawa yang kalau misalnya kita ini kan, apa sih namanya? Kita injeksikan langsung masuk ke dalam si tester animalnya ini, ke dalam hewan ujinya ini, atau misalnya kita apply apa sih bahasa Inggrisnya? Kita usapkan secara derma, kita berikan kontak derma, itu akan membunuh hingga 50% dari hewan uji tersebut. Nah, jadi kalau LC50 itu adalah konsentrasi yang ada di lingkungan dari hewan ujinya. Jadi misalnya nih, kita punya hewan uji misalnya ikan kecil-kecil gitu, kemudian ada 100 ekor ikan kita masukkan di dalam sebuah bak isinya katakanlah 100 liter air, berapa konsentrasi senyawa di dalam 100 liter air itu yang dapat membunuh 50% dari hewan uji kita. Jadi konsentrasi di lingkungannya deh ya. Beda dengan lethal dose. Namanya saja dosis. Kalau kita bicara lethal concentration itu adalah konsentrasi di lingkungan, kita bicara lethal dose itu adalah dosis yang memang kita masukkan langsung ke dalam si ikan, bukan cuma ikan ya, ke dalam si hewan ujinya. Entah kita suntikan, entah kita masukkan secara oral lewat makanan atau apa, atau memang kita kontakkan secara langsung ke kulitnya. Oke? Nah, kalau yang konsentrasi itu kan karena konsentrasi di lingkungan ya tidak sebanyak itu nih yang langsung masuk ke dalam tubuh hewan ujinya. Tapi kalau lethal dose bukan yang di lingkungannya deh, tapi yang kita masukkan, memang yang kita masukkan ke dalam sistem metabolisme hewan uji kita. Entah disuntikan, entah masuk secara oral atau secara derma. Oke? Jadi kalau lethal concentration itu otomatis jadinya entah bisa miligram per liter atau miligram per kilogram, tergantung konsentrasinya kita mengukur apakah di dalam air atau dalam apa. Tapi kalau misalnya lethal dose itu miligram per kilogram, jadi berapa massa dari senyawa yang kita teliti ini tadi dibagi dengan beratnya. Dibagi dengan berat hewan ujinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Baiklah. Kita lanjutkan ke... Nah, oke. Sekarang faktor-faktor yang menentukan bagaimana si pestisida ini dapat mempengaruhi lingkungan. Jadi tingkat toksisitas dari si pestisida, seberapa beracunnya, seberapa berbahayanya, itu akan ditentukan oleh beberapa faktor.
Yang pertama adalah kita lihat dulu bahan aktif yang ada di dalam pestisida itu apa? Senyawa aktifnya apa? Karena gini, kalau misalnya yang punya botol obat nyamuk semprot di sampingnya atau dekat mungkin bisa diambil untuk dilihat. Nah, itu mungkin kalian lihat, oh bahan aktifnya sekian 0,1%. Sisanya apa? Sisa-sisanya itu bahan tambahan yang mungkin fungsinya bukan untuk menginikan, bukan untuk membunuh kumannya, tapi ya untuk membentuk struktur dari campurannya itu tadi. Bahan aktif yang ada di dalam si pestisida itu apa? Kemudian, selain bahan aktifnya, kontaminannya apa saja? Apa saja pengotor yang ada di dalam ini tadi, di dalam pestisida ini tadi. Kemudian juga senyawa-senyawa aditifnya, misalnya pelarutnya. Nah, jadi kayak gini aja, misalnya dalam si baygon kita ini tadi bahan aktifnya cuma 0,1%. 0,1% kalau misalnya 100 mili jadi cuma 0,1 mililiter kan ya bahan aktifnya. Itu kalau misalnya tidak kita tambah bahan tambahan sebagai pelarutnya, kita susah kan untuk menyemprotkannya. Gimana caranya menyemprotkan 0,1 mililiter untuk satu ruangan, ya kan? Makanya itu harus ada bahan tambahan yang biasanya berperan sebagai pelarut untuk membawa si pestisidanya ini tadi. Kemudian juga bahan aktifnya apa, kontaminan yang mungkin terkandung di dalamnya apa saja, bahan aditifnya apa saja, kemudian juga degradasinya. Sebagian besar pestisida, terutama senyawa-senyawa organoklorin, itu rata-rata memang sulit untuk terdegradasi. Kalau mereka terdegradasi pun, kita lihat lagi senyawa hasil degradasinya ini apa? Karena bisa saja senyawa aktifnya ini memiliki toksisitas seperti ini, toksisitasnya sekian, tapi begitu dia terdegradasi, hasil degradasinya itu seringkali memiliki toksisitas dan sifat-sifat di lingkungan yang berbeda dari senyawa asalnya. Kemudian juga toksisitas dari si pestisida ini tadi, kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam tubuh, bagaimana dia bisa bersifat toksik melalui interaksinya dengan senyawa yang ada di dalam sistem metabolisme tubuh organisme itu tadi. Kemudian juga persiskan sekuat apa sih si senyawa ini tadi terhadap degradasi, dia mudah untuk didegradasi atau sulit untuk didegradasi. Kemudian juga bagaimana alur hidupnya di lingkungan atau environmental fate-nya. Kalau misalnya dia sudah terpapar ke lingkungan, apakah dia bertahan di tanahnya, apakah dia menguap, apakah dia masuk ke dalam air tanah sehingga ikut terserap oleh akar tanaman, apakah dia larut di air permukaan hingga lalu terbawa arus atau bagaimana. Oke? Sebetulnya ada satu lagi di sini pKa. Cuma pKa itu sangat tergantung pada struktur juga sih ya. Nah, sekarang yang namanya alur hidup pestisida di lingkungan, the environmental fate of pesticide is determined by the affinity of pesticide in the environmental compartments, which comprise of, jadi yang namanya excuse me, alur hidup pestisida di lingkungan ini tergantung pada afinitas dari pestisida ini tadi, afinitas atau seberapa dia condong
untuk berada di suatu medium, apakah dia lebih suka berada dalam keadaan terlarut, apakah dia lebih suka berada dalam keadaan terikat pada suatu material padat, apakah dia lebih banyak teruapkan? Nah, jadi environmental compartment, jadi si pestisida di lingkungan ini dia bisa berada dalam keadaan terikat pada material padatan, ini biasanya pada partikel tanah, pada fase organik di dalam tanah. Bisa juga si pestisida ini tadi berada dalam bentuk cairan, dalam keadaan dia itu terlarut entah di dalam air tanah atau di permukaan atau air bawah tanah. Atau apakah pestisida ini cenderung dia lebih suka berada dalam bentuk gasnya atau dalam bentuk uapnya, atau dia terakumulasi di dalam biota atau dalam tubuh makhluk hidup. Oke. Nah, apakah si pestisida ini begitu dia dilepaskan lalu dia menempel pada permukaan tanah saja terus-menerus sampai ujung hidupnya, atau dia bisa dibawa oleh air atau bagaimana? Ini yang disebut sebagai partitioning. Partitioning atau partisi dari transport. Jadi transport atau perpindahan dari pestisida antara satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain itu yang disebut sebagai partisi atau partitioning dari pestisida. Jadi mungkin perpindahan dia dari sedimen ke badan air atau sebaliknya, atau perpindahan dari tanah hingga dia menguap di udara atau sebaliknya, itu perpindahannya yang disebut sebagai partitioning. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, formulasi atau si pestisida ini, dia kalau sudah ada di lingkungan, kalau dia sudah terpapar di lingkungan ini, dia akan seperti apa jalur hidupnya? Ini akan sangat dipengaruhi oleh formulasi dari pestisida ini tadi. Formulasinya termasuk terutama sekali juga strukturnya itu seperti apa. Oke. Kalau misalnya strukturnya itu menyebabkan dia mudah larut di air, maka tentu saja dia akan memiliki alur hidup di lingkungan yang berbeda dengan jenis pestisida lain yang mungkin dari segi strukturnya dia sulit untuk larut di dalam air. Jadi formulasi dan struktur dari pestisida itu akan sangat mempengaruhi bagaimana alur hidup dari si pestisida ini begitu dia terpapar ke lingkungan. Nah, kemudian persistensi atau seberapa lama pestisida ini tadi bertahan di lingkungan, jadi seberapa lama dia ada di lingkungan dalam keadaan struktur awalnya ini tadi, ini sering disebut, ini dinyatakan kuning aja kali ya supaya kelihatan. Ini biasanya dinyatakan dalam waktu paro. Waktu paro ini menunjukkan, masih ingat? Apalagi kalau pakai ngambil radiokimia, ayo. Apa yang dimaksud dengan waktu paro? Sebetulnya tidak hanya ini sih ya, Dek ya. Waktu paro ini tidak hanya digunakan untuk menunjukkan tidak hanya berkaitan dengan material radioaktif, tapi juga untuk material-material yang dapat mengalami degradasi. Waktu paro itu menunjukkan waktu yang diperlukan hingga konsentrasi suatu senyawa dalam bentuk struktur awalnya itu tersisa hanya tinggal setengah dari konsentrasi awalnya.
semakin mudah dia untuk terdegradasi, semakin singkat waktu paronya, ya kan? Sebaliknya, semakin sulit suatu senyawaan atau dalam hal ini suatu jenis pestisida, semakin sulit dia untuk terdegradasi di lingkungan, maka otomatis waktu paruh atau T setengah atau half-life dari senyawa dimaksud ini juga menjadi semakin besar. Oke. Kalau selain istilah waktu paro atau half-life ini, ada residence time atau waktu tinggal. Kalau waktu paro itu cuma sampai konsentrasi yang tersisa itu tinggal setengah saja, maka residence time atau waktu tinggal ini merujuk pada lamanya waktu yang diperlukan si senyawa kimia ini bertahan berapa lama di satu kompartemen lingkungan tertentu. Jadi misalnya DDT residence time-nya ini adalah 100 tahun, artinya sejumlah DDT ini akan perlu waktu, dia akan tetap bertahan dalam bentuknya sampai dia betul-betul habis itu perlu waktu 100 tahun. Kalau misalnya half-life atau waktu paro itu adalah waktu yang diperlukan sampai dengan sampai dengan konsentrasi yang tersisa hanya setengah dari konsentrasinya mula-mula, setengahnya hilang kemana? Setengahnya hilang akibat degradasi, deh ya. Jadi kalau misalnya kita bicara half-life adalah waktu yang diperlukan hingga konsentrasi dari suatu senyawa pencemar tersisa hanya setengah dari konsentrasi awalnya akibat terjadinya degradasi. Residence time ini adalah menunjukkan waktu seberapa lama si senyawa pencemar ini tadi tertinggal di dalam suatu kompartemen lingkungan tertentu. Nah, hati-hati di sini. Kalau residence time ini dia hilangnya belum tentu akibat degradasi. Residence time ini bisa saja suatu senyawa residence time-nya, waktu tinggalnya di tanah itu sangat singkat karena dia sangat mudah larut di dalam air. Apakah dia terdegradasi? Tidak, tapi dia larut di dalam air, terbawa oleh air sehingga dia tidak tertinggal lama di tanah. Paham? Residence time itu merujuk pada dia tinggal di satu sistem atau kompartemen lingkungan tertentu, dia bertahan di situ berapa lama. Walaupun dia sulit terbiodegradasi, tapi bisa saja karena mobilitasnya yang sangat tinggi, residence times-nya di suatu sistem lingkungan tertentu itu menjadi rendah. Oke. Nah, kalau persistence, the persistence of pesticide in an environmental compartment, persistensi atau seberapa lama pestisida bisa bertahan di suatu kompartemen lingkungan tertentu, ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama tentu saja adalah karakteristik kimiawi dari senyawa tersebut, terutama sekali dari segi strukturnya. Semakin rumit strukturnya, semakin persisten dia, karena semakin sulit untuk terbiodegradasi. Semakin banyak percabangannya, semakin banyak cabang-cabang atau percabangan yang ada di dalam strukturnya, semakin persisten dia atau semakin sulit untuk terdegradasi.
semakin banyak atom-atom halogen yang yang dia miliki di dalam strukturnya, semakin ini juga semakin sulit juga dia untuk terdegradasi. Oke, sebentar ya, 1 menit aja. Nah, selain chemical karakteristik itu tadi, physical karakteristiknya juga atau karakteristik fisik atau sifat-sifat fisika dari senyawa tersebut juga akan sangat mempengaruhi persistensi atau seberapa lama senyawa tadi bertahan di lingkungan, termasuk juga kelarutannya. Kelarutan ini akan mempengaruhi sifat-sifat dari kelarutan ini akan mempengaruhi persistensi dari senyawa dimaksud di lingkungan. Kemudian juga komposisi. Jadi gini, persistensi dari pestisida di suatu kompartemen lingkungan itu tidak hanya ditentukan oleh karakteristik atau sifat-sifat dari senyawa pestisida tersebut, tapi juga akan ditentukan oleh komposisi dan karakteristik dari kompartemen lingkungan di mana pestisida atau senyawa pencemar tersebut berada. Apakah dia tanah yang banyak mengandung bahan organik? Apakah dia misalnya badan air, apakah dia badan air yang keruh atau jernih? Itu mempengaruhi persistensi dari pencemar. Oke, kemudian juga seperti yang kayaknya minggu lalu juga udah disebut-sebut sedikit, climatic condition atau kondisi iklim ini juga akan mempengaruhi persistensi lingkungan, persistensi senyawa pencemar di lingkungan. Biasanya senyawa-senyawa yang tempat-tempat yang memiliki iklim yang panas dengan intensitas sinar matahari yang tinggi, ini biasanya lalu pestisida atau senyawa pencemar lain ini lebih mudah terurai. Kenapa? Karena dia lalu mudah untuk mengalami bukan mudah ya. Keberadaan dari sinar matahari atau senyawa UV ini yang akan memfotodegradasi senyawa-senyawa pestisida ini. Oke? Jadi, kalau misalnya saya tanya, persistensi dari pestisida dan senyawa-senyawa pencemar lain di lingkungan itu ditentukan oleh faktor apa saja? Ada 4 ya. Yang pertama adalah sifat-sifat kimiawi dari si senyawa tadi yang terutama sangat ditentukan oleh struktur dari senyawa dimaksud. Kemudian juga tidak hanya sifat-sifat kimiawinya, sifat-sifat fisika dari senyawa tadi juga akan mempengaruhi persistensi dari senyawa tadi di lingkungan. Selain itu, tidak hanya sifat-sifat dari senyawanya, tapi karakteristik dan komposisi dari kompartemen lingkungan, dari sistem lingkungan di mana senyawa tadi berada, itu juga akan sangat mempengaruhi persistensi dari senyawa pencemar di lingkungan. Kemudian faktor keempat adalah faktor cuaca atau faktor iklim. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Kalau belum ada saya nanya loh. So klasik. Enggak, Ging? Oke, kita lanjutkan. Sorry. Nah,
Sekarang pestisida yang ada di lingkungan itu pestisidanya kita bisa kita bedakan, antara lain kita bisa mengkategorikan pestisida berdasarkan waktu paronya. Waktu paro kalau misalnya dikategorikan berdasarkan waktu paro dari pestisida ini, pestisida dapat digolongkan menjadi pestisida non-persisten. Non-persisten ini dia T setengahnya half life-nya itu kurang dari 30 hari. Kemudian ada yang menengah, moderately persistent pesticide, yang mana half-life-nya ini adalah antara 30 sampai dengan 100 hari. Kalau misalnya sudah lebih dari 100 hari, sudah lebih dari 3 bulan, itu lalu dapat kita kategorikan sebagai pestisida yang persisten. Oke? Nah, kalau misalnya suatu pestisida ini sudah ada di lingkungan, maka pestisida ini bisa mengalami 3 hal, bisa mengalami 3 jalur degradasi. Yang pertama adalah degradasi biologis melalui aktivitas mikroba. Microbial degradation. Di mana senyawa-senyawa pestisida ini akan mengalami degradasi oleh mikroorganisme dengan dibantu oleh enzim. Nah, degradasi secara biologis ini biasanya berlangsung paling baik di tanah yang hangat, kemudian juga moist atau lembab, kemudian juga well aerated, jadi tanahnya ini teraerasi, jadi keluar masuk oksigen ke dalam partikel, ke dalam bagian dalam tanahnya ini mudah terjadi, dan pH-nya ini berada pada kisaran netral. Kenapa degradasi secara biologis paling baik terjadi dalam kondisi semacam ini? Karena kondisi semacam inilah, yaitu kondisi yang temperaturnya jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas, anget-anget gimana gitu ya, seperti secangkir teh hangat di pagi hari. Jadi kondisi temperatur yang hangat, kemudian juga moist, lembab, cukup oksigen dan pH-nya netral, ini adalah kondisi yang paling tepat untuk pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Oke? Nah, selain degradasi oleh mikroorganisme, degradasi pestisida itu juga dapat terjadi secara kimiawi. Nah, degradasi secara kimiawi ini terjadi kalau pestisida ini tadi bereaksi entah dengan molekul air, atau dia mungkin teroksidasi, atau ada senyawa-senyawa kimia lain di dalam tanah. Nah, biasanya pH tanah yang bagus itu adalah pH yang netral, ya kan? Kimia tanah mungkin sudah belajar tentang pH tanah. Kalau saya tidak salah, pH tanah itu bisa dibedakan menjadi 3 macam deh, kalau saya tidak salah ingat. Tapi, sambil dilihat deh ya catatan kimia tanahnya. Ada beberapa kondisi lingkungan di mana pH tanah di lingkungan tersebut menjadi sangat asam atau sebaliknya sangat basa. Nah, mikroorganisme ini dia rajin tapi pemilih orangnya. Kalau misalnya pH-nya tidak sesuai dengan pH di mana dia bisa hidup, ya udah dia kerja aja gimana mau kerja, hidup aja susah gitu loh, deh. Kalau misalnya
pH tanah menjadi sangat asam atau sangat basa atau sudah di luar kisaran pH di mana organisme dapat bekerja, maka otomatis degradasi oleh mikroorganisme itu menjadi sangat turun. Nyaris tidak terjadi mungkin. Tapi sebaliknya, pada kondisi pH yang sangat rendah atau sangat asam, ataupun juga pada kondisi pH yang sangat tinggi atau sangat basa ini, si pestisida ini justru dapat mengalami degradasi secara kimiawi. Biasanya kalau pH asam atau pH basa itu mendorong reaksi apa, Gak? Ingat nggak? Reaksi redox. Nah, jadi kalau misalnya pH-nya itu sangat asam atau sangat basa, meskipun degradasi secara biologis oleh mikroba ini tidak bisa berjalan, lalu bisa saja ada kemungkinan bahwa pestisida tadi lalu mengalami degradasi secara kimiawi akibat biasanya oleh reaksi-reaksi redox. Oke. Nah, selain degradasi degradasi secara biologis oleh mikroorganisme, degradasi secara kimiawi, pestisida ini juga dapat mengalami fotodegradasi, photodegradation. Foto dari kata foton, ya. Nah, kalau kita bicara fotodegradasi, kita bicara tentang degradasi pestisida oleh sinar matahari, oleh radiasi elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Dalam fotodegradasi, degradasi yang terjadi itu cepat atau lambatnya itu akan sangat dipengaruhi oleh intensitas dari si cahaya matahari ini tadi. Ya, kalau misalnya di hari yang mendung, menggalau, gundah gulana, gimana? Intensitas sinar mataharinya rendah, ya laju degradasi pestisidanya jadi rendah. Dia degradasi berlangsung lambat. Sebaliknya, katakanlah di daerah-daerah gurun yang intensitas sinar mataharinya itu sangat tinggi, faktor degradasi ini bisa berlangsung jauh lebih cepat. Kemudian juga tidak hanya dari segi intensitas, tapi juga seberapa lama pestisida tersebut terpapar oleh sinar matahari. Misalnya panas sekali tapi hanya 15 menit, ya nggak sempat terdegradasi deh. Jadi seberapa lama exposure dia terpapar oleh sinar matahari. Kemudian juga selain faktor dari sinar mataharinya itu tadi, yaitu intensitas dan lama penyinaran atau lama terpaparnya, laju degradasi pestisida melalui fotodegradasi ini juga akan dipengaruhi oleh sifat-sifat dari pestisida itu sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya saya tanya, pestisida di lingkungan itu bisa mengalami degradasi melalui jalur apa saja, bisa secara biologis melalui aktivitas mikroorganisme, bisa mengalami degradasi secara kimiawi melalui reaksi-reaksi kimia yang umumnya adalah reaksi redox yang berlangsung pada kondisi pH yang rendah, yang ekstrim, yang sangat asam atau kondisi pH tanah yang sangat basa. Selain itu juga pestisida dapat terdegradasi melalui fotodegradasi. Oke. Sekarang partitioning dari pestisida. Jadi bagaimana pestisida ini bisa berpindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan lainnya? Pas awal pertama kali dia diaplikasikan, sebagian mungkin
sampai ke hewan targetnya, sampai ke organisme yang menjadi target dari pestisida itu tadi. Sebagian langsung sampai ke hamanya ya, entah ke tikusnya, entah ke serangganya atau apa. Tapi tidak semua dari pestisida yang diaplikasikan itu tadi, nggak mungkin semuanya nih kena ke ininya, apa sih namanya, kena ke organisme targetnya. Sebagian, apalagi kalau disemprotkan kayak gitu deh ya, sebagian bisa saja dia menguap dalam bentuk gas di udara, atau misalnya dia menempel pada partikel yang tersuspensi di udara, dan akibatnya kalau misalnya ada di udara, itu dia lalu berpindah melalui jalur inhalasi atau pernafasan hingga masuk ke organisme entah hewan, manusia atau tumbuhan. Partitioning lain yang juga bisa terjadi adalah yang ada di udara itu tadi bisa terembunkan hingga masuk ke dalam air permukaan, atau mungkin kalau misalnya partikel-partikel halus pestisida ini dia tersuspensi di udara lalu jatuh ke air, ini dia berpindah ke dari satu kompartemen lingkungan yaitu udara ke kompartemen lingkungan lain yaitu air permukaan. Kalau saya ngomong kompartemen lingkungan, maksud saya adalah suatu sistem lingkungan. Oke, bisa saja udara, kompartemen lingkungan itu bisa udara bebas atau ambient air atau udara di sekitar lingkungan itu. Kompartemen lingkungan juga bisa saja badan air. Kompartemen lingkungan lainnya misalnya tanah, fase organiknya, dan seterusnya. Nah, perpindahan pestisida yang tadinya ada dalam bentuk gas di udara itu dia bisa berpindah, entah dia terkondensasi atau kalau misalnya dia apa sih namanya, akhirnya kalau misalnya tadinya dia berada dalam keadaan partikel tersuspensi gitu, dia lalu jatuh ke air permukaan, ini sudah masuk nih ke satu kompartemen lingkungan. Dia lalu bisa berpindah ke partikel sedimen yang ada di dasar air permukaan ini tadi. Sorry, mau saya jatuh. Nah, si pestisida yang ada di badan air permukaan ini tadi bisa berpindah, dia bisa terikat di dalam, bisa terikat pada sedimen yang ada di dasar air. Bisa terikat di sedimen yang ada di dasar air, atau bisa saja, ini seharusnya tanda panahnya bolak-balik sih. Nah, pestisida yang ada di partikel sedimen ini lalu bisa berpindah lagi melalui rantai makanan, dia masuk ke organisme yang ada yang hidupnya memang di sedimen atau organisme yang mencari makan di sedimen. Selain itu, pestisida yang ada di badan air permukaan itu contohnya apa? Danau, sungai, kolam itu contoh air permukaan. Air yang ada di permukaan. Kalau misalnya sudah air tanah itu sudah bukan air permukaan namanya, tapi kayak sungai, danau, kolam itu adalah contoh-contoh air permukaan. Badan airnya ya si airnya itu. Nah, pestisida yang ada di air permukaan ini lalu bisa berpindah ke organisme akuatik, entah karena memang terserap atau ya kalau misalnya ikan kayak gitu ya mau tidak mau ikut masuk ya dia. Tapi bisa terjadi perpindahan di sini. Selanjutnya, partikel-partikel pestisida yang ada di udara ini itu juga dia bisa berpindah. Dia bisa berpindah fase dari fase gas, bukan berpindah fase. Dia berpindah dari udara
entah dia mengendap. Kalau misalnya dia berada dalam partikel tersuspensi, dia mengendap, akhirnya tersedimentasi, terkumpul. Akibat gaya gravitasi dia mendarat di tanah, atau mungkin partikel-partikel tanah itu mengabsorb pestisida yang berada dalam bentuk gas. Nah, kalau sudah ada di permukaan tanah, pestisida yang sudah masuk ke tanah, yang sudah menempel ke tanah ini tadi, dia bisa terikat pada partikel tanah, atau dia juga sesudah terikat pada partikel tanah, dia bisa merembes masuk ke air tanah, groundwater. Sumur ini sumber airnya dari air tanah ini loh ya, Dek ya. Jadi dia masuk ke air tanah, atau kalau air tanah kan memang air yang ada di bawah permukaan tanah. Kemudian kita juga punya, kalau di dalam tanah itu ada yang namanya air pori atau pore water. Jadi gini, di antara partikel-partikel tanah yang halus itu seringkali juga ada molekul-molekul air yang terjebak. Nah, tanah yang lembab itu mengandung, dia lembab karena memiliki kandungan air yang berasal dari pore water ini. Jadi hati-hati ya, beda antara air pori yang ada di dalam tanah dengan air tanah. Air groundwater, air, kalau misalnya air groundwater ini maksudnya adalah air yang memang terkumpul di bawah permukaan tanah. Kalau pore water ini adalah partikel-partikel air yang terjebak di antara partikel tanah. Oke? Nah, pestisida yang ada di dalam pore water inilah, di dalam pore water ini lalu bisa masuk, bisa diserap oleh tanaman melalui akarnya. Oke, jadi ini adalah diagram yang menggambarkan bagaimana pestisida ini mengalami partisi atau perpindahan dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan lainnya. Jadi kalau misalnya saya tanya, pestisida kenapa bisa sampai masuk ke air tanah? Oh, karena pada saat diaplikasikan, pada saat digunakan, partikel-partikel pestisida tadinya ada di udara, kemudian entah dia terakumulasi, dia mengendap pada partikel tersuspensi pestisida tadi mengendap di tanah, atau dia bisa juga diabsorb oleh partikel tanah. Kemudian setelah ada di tanah, dia bisa sebentar. Dek, sebentar, ini masih jalan nggak? Soalnya mati lampu di tempat saya. Oke. Dek, sorry, mati lampu soalnya di tempat saya. Kayaknya di beberapa pun tinggi. Dek, sorry, mati lampu ini juga dari 38, kayaknya ada beberapa yang kena pemadaman juga ya. Allah Akbar, panas sekali. Sorry, Dek. Oke, kita lanjutkan deh ya. Sampai mana tadi? Oh, this one. Sampai mana tadi, Dek? Oh iya. Partitioning ini tadi sudah kan ya? Oke. Sekarang bagaimana kalau saya pindah keluar saja? Panas sekali soalnya.
Yeay. Kenapa ada kucing lewat? Pun? Enggak lah, begini aja. Oke, partitioning. Jadi partitioning itu adalah bagaimana pestisida bisa berpindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan lainnya. Wah, kalau cahaya alami kayak gini saya cakep juga ya kelihatannya. Oke. Next. Nah, bagian ini agak sedikit tricky. Partitioning ini untuk menunjukkan distribusi dari pestisida. Ini biasanya ada beberapa besaran yang dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana pestisida tersebut terdistribusi di satu kompartemen lingkungan dengan kompartemen lingkungan lainnya. Jadi, ada yang pertama ada yang namanya KP atau partitioning coefficient. Coefficient partitioning. KP ini menunjukkan partisi atau perbandingan, menunjukkan partisi antara partisi dari suatu senyawa antara konsentrasinya pada suatu fase padatan terhadap fase terlarutnya. Tinggal, kayaknya saya pindah lokasi lagi deh di sini. Kita ke taman belakang. Ya. Di situ kedengeran suara anu mah. Ya jeng sakit singkat. Ya Allah. Oke. Kita pindah ke taman belakang saya. Ini sebetulnya di belakang ibu saya lagi nyetrika. Bintang tamunya ibu saya hari ini kuliahnya. Oke. Jadi ada yang namanya KP. KP itu menunjukkan bagaimana partitioning atau distribusi dari suatu senyawa dari fase padat ke fase terlarutnya. Jadi menunjukkan, kalau untuk pestisida menunjukkan perbandingan. Dia lebih banyak tersebar di mana nih? Dia lebih banyak, apakah lebih banyak di kalau fase solid kira-kira apa? Di tanah. Kalau aqueous phase itu fase terlarutnya di air tanahnya. Kemudian ada KOC. KOC ini menunjukkan koefisien partitioning antara tanah dengan fase organik dari tanah tersebut. Ingat, kalian waktu kuliah kimia tanah, saya yakin sudah pernah didiskusikan bahwa ada beberapa komponen penyusun tanah, tapi secara umum tanah itu memiliki fase organik dan fase anorganik. Oke, selain itu ada KP, ada KOC, ada solubility atau kelarutan, kemudian juga ada konstanta Henry atau KH, KH, kemudian ada juga KOW atau KOW. KOW ini menunjukkan, KOW ini adalah koefisien partitioning yang menunjukkan perbandingan konsentrasi suatu senyawa di dalam N-oktanol. Dalam N-oktanol tahu ya, jadi oktanol tapi yang rantai lurus terhadap W ini, O ini dari oktanolnya, W atau W ini water. Jadi perbandingan antara konsentrasi senyawa tersebut di dalam oktanol terhadap
konsentrasi senyawa tersebut di dalam air. Misalnya jangannya Bu, kenapa oktanol? Kenapa enggak metanol, etanol, atau misalnya nonanol dan seterusnya? Karena N-oktanol ini yang paling dianggap sebagai senyawa organik yang paling representatif terhadap kondisi lipid dalam organisme. Oke. Jadi apa sih namanya? Kelarutan senyawa di dalam oktanol itu dianggap yang paling bisa menggambarkan kelarutan senyawa tersebut di dalam jaringan lemak tubuh manusia atau tubuh organisme, bukan hanya manusia ya. Nah, jadi nilai-nilai di atas ini dapat digunakan untuk menghitung untuk konsentrasi pestisida di dalam setiap medium. Jadi gini deh, kalau misalnya ada pestisida yang tumpah di permukaan tanah, apakah semua pestisida itu lalu ada di partikel tanahnya? Belum tentu. Sebagian ada yang menguap, sebagian ada yang sebagian ada yang terikat pada tanah, sebagian ada yang sebagian ada yang masuk ke dalam air pori dan seterusnya. Berapa banyak yang teruapkan, berapa banyak yang terikat pada partikel tanah, berapa banyak yang larut di dalam air tanah, itu bisa kita hitung berdasarkan Kp, KOC, KOW dan nilai-nilai koefisien partisi ini. Jadi misalnya nih, itu tadi ada racun serangga tuh tumpah di tanah itu, ya nggak apa-apa, disiram aja nanti lama-lama hilang sendiri. Belum tentu deh, karena kalau misalnya si racunnya itu, si pestisidanya itu tidak larut dalam air, tapi dia terikat dengan kuat di dalam tanah, ya nggak dia tidak akan hilang dari tanahnya. Oke. Ini sebetulnya ada contoh soalnya dan saya rencananya mau saya bikin video tersendiri aja sih karena sulit untuk saya jelaskan kalau online kayak gini dan susah kalau nggak langsung hitung-hitungan pakai ini. Pakai papan tulis gitu. Don't worry, it's on my list. Nah, sekarang menghitung koefisien partisi. Kp ini adalah nilai yang menunjukkan berapa konsentrasi dari suatu senyawa di fase padatannya dibandingkan dengan konsentrasi dari senyawa dimaksud di dalam air dalam fase terlarutnya. Oke. Nah, jadi Kp ini menunjukkan perbandingan antara konsentrasi suatu senyawa di fase solid atau fase padatannya dibandingkan dengan berapa konsentrasi senyawa tersebut di fase airnya. Kalau misalnya pestisida tersebut semakin sulit untuk larut di dalam air, maka otomatis dia konsentrasinya akan lebih tinggi pada fase solidnya atau pada fase padatannya. Sehingga nilai Kp-nya akan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya senyawa tersebut sangat mudah larut di dalam air, maka otomatis nilai CAQS ini atau nilai konsentrasinya di fase terlarutnya yang semakin tinggi. Sehingga otomatis nilai Kp-nya akan semakin kecil. Karena rata-rata pestisida itu adalah suatu senyawa organik, pestisida ini akan memiliki afinitas yang lebih besar
untuk dapat terikat pada fase organik di dalam tanah. Fase organik yang ada dalam tanah apa saja? Senyawa humus, kemudian juga sisa-sisa mikroorganisme yang belum teruraikan, itu fase organiknya. Nah, karena pestisida itu cenderung terakumulasinya di dalam fase organik tanah, maka biasanya yang dipakai bukan konsentrasi pestisida tersebut di dalam padatan, tapi dinormalisasi, yaitu berapa konsentrasinya di dalam fraksi organik yang ada dalam tanah tersebut. Untuk yang ini, tahun ini kalian tidak perlu terlalu khawatir dulu, soalnya saya bikin yang ini waktu saya ngajar kimia tanah, jadi masih bisa seiring sejalan gitu loh. Tapi karena ini sekedar materi tambahan saja karena tahun ini yang megang kimia tanah bukan saya. Next one. Nah, sekarang misalnya nilai dari bagaimana menghitung KOC, harga KOC. KOC itu apa? KOC itu adalah perbandingan antara konsentrasi pestisida di dalam fase organik yang ada di dalam tanah dibandingkan dengan konsentrasi pestisida tersebut di dalam air. Bagaimana menghitung nilai KOC? Oh, nilai KOC kan konsentrasi ininya, Bu. Konsentrasi pestisida tersebut di dalam tanahnya, Bu. Ya sudah, jadi tanahnya saja kita hitung konsentrasi pestisidanya berapa banyak. Bisa seperti itu, Dek. Tapi kadang-kadang tidak praktis. Kenapa? Karena kita lalu perlu ekstraksi segala macam, sulit, akan perlu banyak sekali langkah tambahan yang perlu kita lakukan untuk bisa menentukan konsentrasi pestisida tersebut di dalam tanah. Nah, lalu biasanya untuk tujuan kepraktisan, nilai KOC ini seringkali kita estimasi, sedikit lagi deh ya, 9. Nilai KOC ini seringkali kita perkirakan, jadi dikira-kira dengan menggunakan nilai KOW. Nilai KOW ini ada tabelnya khusus, deh. Kalau kalian ada, kalau saya dulu waktu sekolah dulu ada buku pegangan namanya Environmental Organic Chemistry, Appendix F. Appendix F itu isinya nilai-nilai KOW ini. Jadi daripada raport-raport ekstraksi segala macam, ya sudah lihat di tabel aja gitu loh. Toh sudah ada orang yang melakukannya untuk kita, ngapain kita raport-raport, ya kan? Nah, sekarang yang dimaksud dengan KOW itu apa? KOW ini menunjukkan koefisien partisi antara N-oktanol dan air. Jadi maksudnya KOW ini menunjukkan perbandingan antara konsentrasi suatu senyawa di dalam oktanol dibandingkan dengan konsentrasinya di dalam air. Oke. Kenapa dipilih oktanol? Sekali lagi, karena oktanol, kelarutan di dalam oktanol itu yang dianggap paling representatif terhadap kelarutan senyawa dalam sistem-sistem organik alamiah, entah di dalam tubuh organisme atau entah di dalam fase organik yang ada di tanah. Oke. Nilai KOW ini dihitung dari berapa konsentrasi dari senyawa tersebut di dalam oktanol dibagi dengan berapa konsentrasi senyawa tersebut di dalam air. Nah,
ini bisa kita hitung sendiri, atau ada juga yang menghitung nilai KOW ini dengan berapa, bukan konsentrasinya, tapi berapa kelarutan senyawa tersebut di dalam oktanol dibagi dengan kelarutan senyawa tersebut di dalam air. Oke? Nah, kayaknya videonya stop dulu ya. Jadi KOW, jadi ada beberapa besaran yang harus kalian ingat. Ini terutama akan sangat penting kalau misalnya kalian menjadi konsultan lingkungan untuk memperkirakan senyawa ini lebih banyak terkumpulnya apakah di airnya, apakah di tanah atau bagaimana, ya. Ada KP, KP itu menunjukkan perbandingannya di fase padatan terhadap di fase air. Ada KOW, KOW ini yang sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah Henry Constant atau konstanta Henry. Konstanta Henry ini menunjukkan distribusi senyawa di udara dan di air. Jadi konstanta Henry ini menunjukkan berapa konsentrasi senyawa tersebut di udara dibandingkan dengan konsentrasi senyawa tersebut di dalam air. Perhatikan satuannya, Dek. Kalau misalnya satuannya, kalau KP tadi kan miligram per kilogram per miligram per liter, kalau KH ini hati-hati. Karena satuan udara itu, satuan volume udara adalah liter, satuan dari volume air ini juga adalah liter. Dan yang agak sulit adalah beberapa referensi ini kebalik. Bukannya kelarutan di dalam bukannya konsentrasi di udara dibandingkan dengan konsentrasi di air, tapi konsentrasi air dibandingkan konsentrasi di udara. Jadi kalau lihat referensi, jangan langsung lihat nilai yang ada di tabel, tapi lihat tabel ini dia apa dibagi apa. Oke. Ya, selesai untuk hari ini. Masih ada sekitar 5 menit. Minggu depan sudah sama Pak Rahmat. Cuma gini, ada satu materi terutama terkait distribusi senyawa ini yang menurut saya sangat penting. Untuk materi yang ini insya Allah akan saya rekam saja, lalu nanti saya masukkan di YouTube. Jadi bisa kalian akses di sana. Untuk aksesnya ini tidak wajib sih, cuma menurut saya akan sangat baik kalau kalian bisa tahu. Kemudian untuk kuis dari saya, masih ada kuisnya ternyata. Kuisnya gini aja deh ya. Kuisnya pilihan ganda. Saya rencananya kasih pilihan ganda aja, karena saya kemarin dia kuis dari Bu Dahlia juga agak susah kayaknya. Kemudian pelaksanaannya 2 minggu lagi deh ya. 2 minggu lagi dan sistemnya kayak gini aja. Kuisnya akan saya buka mulai dari jam 8 pagi, ini tanggal berapa? 23, 30 ya. 30 November nanti akan saya buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Terserah kalian mau mengerjakannya jam berapa. Dari jam 8, pokoknya antara jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam itu. Soalnya pilihan ganda ada 20, jadi cepet aja deh ya. Tadinya saya bikin 10, cuma kalau misalnya 10 salah sedikit tahu-tahu nilainya jadi anjlok ya sudahlah. Soalnya ada 20 dan begitu kalian mulai membuka, begitu kalian mulai mengakses kuis tersebut, kalian punya waktu 1 jam untuk mengerjakannya sampai selesai. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Aduh, kalian pintar-pintar sekali semua. Sampai tidak ada yang ditanyakan begini. Yuk, ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf atas berbagai macam gangguan, terutama karena mati lampu tadi, jadi sempat panik sayanya karena ke disconnect segala macam. Jangan lupa isi absen ada di Simari. Ini kalau sudah selesai terkonvert, mudah-mudahan bisa segera saya upload malam ini kalau lampu udah nyala. Oh, udah nyala, baiklah. Mudah-mudahan sore ini bisa saya upload kalau gitu. Kalau ada pertanyaan, let me know. Kalau misalnya susah nanya sekarang, ya nggak apa-apa. Nanya saya secara pribadi juga tidak apa-apa. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu.